Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gabung Salim rahimakumullah, kali ini kita akan membahas mengenai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu amalan yang menjadikan diri kita manusia yang dicintai oleh Allah, menjadikan martabat kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan sedikit membahas faedah daripada kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hampir semua umat muslim sudah banyak yang mengetahui tentang arti pentingnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat ini sangat banyak fadilahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa senantiasa mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga bersolawat kepada Nabi SAW. Solawat merupakan ibadah yang diperintahkan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun menjalani hal tersebut. Meski demikian, makna solawat tentunya berbeda dengan yang menyampaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan manusia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki makna bahwa Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengangkat derajat Nabi dan dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Jika malaikat bersolawat, memiliki makna malaikat memohon ampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan manusia bersolawat? Apa maknanya? Jika manusia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki makna berdoa dan berharap akan syafaat atau pertolongan di alam dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberi rahmat sebanyak 10 kali. Sahabat Gabung Salim rahimakumullah, kita sering mendengar faedah atau manfaat kita bersalawat kepada Nabi, karena memang faedahnya begitu banyak dan besar. Karena salawat ini adalah salah satu perintah yang Allah berikan dalam ayat Al-Quranul Karim, yang mana perintah ini juga dilakukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah menjalankan apa yang diperintahkan kepada makhluknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah nyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lafaz yusallun kita sering mendengar dengan menggunakan kaedah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang mengandung makna istimrar, yaitu senantiasa. Artinya senantiasa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Apa sebetulnya makna solawat yang Allah ucapkan kepada Nabi Muhammad? Para ulama memberikan satu pemahaman atau pengertian, sholawat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad maknanya adalah rahmat. Adapun para malaikat bersolawat kepada Nabi
adalah beristighfar. Adapun kita, sholawat kita kepada Nabi Muhammad adalah doa. Artinya apa? Kita berdoa agar supaya kita diselamatkan oleh Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itulah yang terjadi ketika Rasulullah SAW didapati oleh para sahabat bermuka ceria, bermuka sangat bahagia dan gembira. Maka ditanya oleh para sahabat, kenapa, gerangan apa yang terjadi wahai Rasulullah sehingga engkau sangat gembira hari ini? Maka Rasulullah menceritakan, tadi Jibril datang kepadaku dan ia menyatakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai bagi umatku yang bersalawat kepada diriku. Bagi umatku yang bersalawat kepada diriku, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan dihapus segala dosanya oleh Allah dan diangkat dengan 10 tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya satu kedudukan, satu hal yang sangat azim yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jikalau hal itu menimpa kebaikan atau hal yang nikmat bagi umatnya, Nabi itu ikut bahagia, ikut senang merasakannya. Bukan untuk dirinya, tapi itulah sifat Nabi yang sangat raufur rahim kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini pula kita bisa mengambil satu hal, bagaimana jika kita tidak bersolawat kepada Nabi, sedangkan Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Hal yang menimpa kebahagiaan kepada umatnya, Nabi itu sangat bahagia, girang yang luar biasa. Masa kita tidak mau bersolawat kepada manusia yang sangat cinta kepada kita? Kita tidak mau membalas rasa cintanya manusia itu kepada kita yang tidak memiliki pamrih apapun. Maka perintah Allah sallu kita kepada Nabi Muhammad SAW harus kita terima dengan lapang dada. Artinya bukan hanya sekedar mengucapkan sholawat lewat lisan, tapi bersolawatlah dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengungkapkan rasa rindu, kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa harus dengan rindu? Ya memang Nabi itu sudah rindu sebelum kita wujud di muka bumi ini. Sebelum kita muncul dilahirkan, Nabi sudah merindukan kita. Kita sering mendengar riwayat yang mana Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, aku sangat rindu kepada pecinta-pecintaku. Maka para sahabat mengatakan, alastu ahbabuk ya Rasulullah, bukankah kami ini alasna ahbabuk, bukankah kami ini pecinta-pecintamu yang cinta sama engkau wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, antum ashabi, engkau ini generasi sahabat, kata Nabi. Adapun para kekasihku yang aku maksud, yang aku rindukan adalah generasi yang mana mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka cinta kepada aku. Nah, ini satu hal yang harus kita fahami, bahwa kita ini manusia yang sangat rindukan, dicintai oleh Nabi, dan kita pantas untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja, kita bersalawat, kita mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Apakah ada satu amal yang bisa menaikkan derajat kita seperti itu? Yang mana riwayat tadi menyatakan, dia hapus dosanya, diangkat derajatnya, dan mendapatkan rahmatnya Allah 10 kali lipat dengan kita 1 kali kita bersalawat. Itulah faedah besar salawat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh luar biasa membaca sholawat, bisa menjadi hilangnya penghalang antara doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Setiap doa akan terhalang hingga diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena pentingnya, karena antara doa kita dengan Allah itu ada hijab, ada penghalang, maka ketika membaca sholawat, penghalang itu akan ditembus dan akan hilang. Lantas bagaimana kita bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW mengajarkan, ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan Nabi pemimpin kami Muhammad SAW. Di dalam kita bersholawat haruslah dengan penuh kehormatan, seperti para salafun saleh. Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, ketika dibacakan sholawat Nabi maka berlinang air matanya, dan ketika dibaca hadis-hadis Rasulullah SAW seluruh tubuhnya bergemetar karena ada mahabbah, cinta dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya faedah sholawat adalah dengan kita bersholawat kita akan terhindar dari sifat-sifat kita menyekutukan Allah. Tidak mungkin bagi orang yang bersholawat menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebagaimana para agama-agama lain. Kita tengok, kita lihat Nabi-Nabi, para anbiya itu mereka mengeluarkan mukjizat yang begitu luar biasa, sehingga mereka itu riskan untuk dijadikan Tuhan bagi umatnya atau generasinya. Karena apa? Karena menunjukkan satu hal yang khariqun lil adah. Tapi kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi juga tidak sepi dengan khariqun lil adah, hal-hal mukjizat yang begitu besar. Tapi kita sering melihat apa yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad itu, yang terjadi adalah basyariyahnya. Sifat kemanusiaan Nabi Muhammad itu sangat ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terkena panah, terkena pukul, keluar darah, tanggal giginya, sakit dan lain sebagainya. Itu menunjukkan sisi basyariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat abad itu adalah sifat yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula kita disuruh, diperintahkan untuk bersolawat. Apa makna daripada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Dalam lafaz itu kita menuju kepada Allah, doanya, baru doa tadi itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Maka dari sini umat Nabi Muhammad itu pasti terhindar daripada kesyirikan. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad itu akan menuhankan Nabi Muhammad SAW dengan kita bersolawat. Tanpa kita ditunggu oleh Nabi, kita bisa menjalankan ketauhidan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan Islam ini. Ini hal yang sangat luar biasa ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, makna dari lafaz itu, salawat itu, bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Maka kita seolah-olah menitipkan jasa tadi itu, balasan itu kepada Allah. Ya Allah, kami ini tidak bisa membalas jasanya Nabi, maka aku berikan doa ini untukmu ya Allah, agar engkau yang melimpahkan rahmat itu kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sholawat kita itu dihaturkan kepada Allah
kemudian Allah yang akan memberikan sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Itu memang sangat agungnya diri Nabi Muhammad SAW. Dan itu memang cara bagi kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak aneh para ulama, para salafun salih, para aulia Allah, mereka mengarang maulid dengan berbagai jenis. Karena apa? Karena sifat kecintaan mereka, dan mereka betul-betul mengenal siapa diri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah bashar, tapi lakal bashar. Itulah yang diucapkan oleh para ulama-ulama yang sudah mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan sekedar manusia biasa. Dia memiliki kedudukan yang begitu tinggi sehingga kita umat ini ikut di dalam satu kedudukan yang tinggi itu. Kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah akibat berkat daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu rindu kepada kita, tapi kita ini belum bisa menyamai kerinduannya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada jalan lain terkecuali dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazin menyerukan azan, maka jawablah dengan jawaban yang sama ia baca. Setelah selesai, maka bersolawatlah kepadaku. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ketika mendengar azan atau iqamah berdoa, ya Allah, ya Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, pemilik sholat yang akan dilaksanakan, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad SAW, hamba sekaligus utusanmu. Berikanlah kepadanya wasilah, keutamaan, derajat tinggi, dan syafaat pada hari kiamat. Yang kedua, setelah membaca tasyahud akhir, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, jika seseorang dari kamu bertasyahud dalam sholat, maka hendaklah dia membaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, pada permulaan doa dan akhirnya, salah satu adab dalam berdoa yaitu mengucapkan sholawat di awal dan di akhirnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tiada naik barang sedikit pun juga daripadanya sehingga engkau bersolawat atas nabimu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda Rasulullah, tiadalah seseorang daripada kamu yang mengucapkan salam kepadaku, yaitu di sisi kuburku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku untuk menjawab salammu itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang kelima, ketika akan memulai suatu pekerjaan yang baik atau urusan yang penting, sesuai hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap pekerjaan baik jika tidak dimulai dengan bersolawat, maka pekerjaan atau urusan itu terputus dan hilang keberkahannya. Yang keenam, setiap mengadakan majelis, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah duduk suatu kaum di dalam suatu majelis sedang mereka tidak menyebut atau mengingat Allah dan tidak bersolawat kepada nabinya, melainkan menderita dan kekuranganlah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, niscaya akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Amalan sholawat adalah murah, mudah, tetapi pahalanya besar. Mengapa? Karena sholawat bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Setiap aktivitas kita inilah rahmat, sholawat yang Allah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Dari Sayyidina Ubaid bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya?" Beliau menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "1/4 ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Kemudian Sayyidina Ubaid bin Ka'ab kembali berkata, "1/2-nya ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Sayyidina Ubaid bin Ka'ab kembali bertanya, 2/3 ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu bertambah solawat maka akan lebih baik bagimu." Kemudian Sayyidina Ubaid bin Ka'ab berkata, "Akan saya tujukan salawatku kepadamu pada semua waktu." Beliau menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Dari hadis ini, kita akan mengetahui betapa dahsyatnya fadilah salawat untuk diri kita, yaitu apa saja yang kita inginkan dari urusan agama dan dunia ini. Hal itu karena bersolawat kepada beliau mencakup zikir kepada Allah dan mengagungkan Rasulullah SAW, menyibukkan diri dengan menunaikan hak beliau daripada menunaikan tujuan dirinya sendiri. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, para ulama menyatakan kapan sebetulnya waktu yang tidak boleh kita lewatkan untuk bersolawat. Walaupun solawat itu hal yang sunnah, adapun memang sesuatu yang wajib pula di waktu-waktu yang sudah dinyatakan di dalam syariah. Di antaranya adalah ketika kita selesai mendengar daripada azan atau iqamat, maka kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam setiap kita berbuat amal kebaikan, maka diawali selain dengan basmalah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diakhiri amalan tadi itu dengan alhamdulillah atau hamdalah. Begitu pula para ulama tidak melewatkan setiap berdoa, bermunajat kepada Allah itu bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diakhiri di dalam doanya atau munajatnya itu juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang terhasil seluruh amalan kebaikan. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar supaya itu menjadi hal yang barakah, menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita ini. Karena salawat kita ini pasti akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad akan mengenal umatnya ketika kita banyak bersalawat. Jangan kita menjadi orang yang celaka ketika diucapkan nama Nabi Muhammad dia tidak bersalawat. Dalam riwayat disebutkan al-bakhiru man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Sungguh orang itu bakhil, kata Nabi, ketika namaku diucapkan dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah kita bukan orang yang bakhil atau orang yang celaka. Dalam riwayat lain pula, kita nanti di dalam menuju surga Allah akan diberikan jalan, diberikan tarik. Maka ada orang yang jalannya salah, artinya keliru alamat yang dia jalani untuk menuju surga. Padahal dia sudah siap untuk masuk surga, tapi salah di dalam dia memasukinya. Kenapa?
karena dia tidak mau bersolawat kepada Nabi ketika nama Nabi diucapkan. Jangan sampai ketika kita hidup nanti di yaumul qiyamah, yaumul akhir, dan kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi bingung. Kita menjadi linglung di situ. Ini di mana, bagaimana jalannya, menuju kemana? Karena memang kita yakini di situ tidak ada peta, di situ tidak ada guide, di situ tidak ada yang akan menuntun kita terkecuali amal kita. Amal kita apa yang terbaik? Di antaranya adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita banyak bersolawat, maka Nabi akan mengingat nama kita, dan insya Allah bukan kita yang mencari Nabi, tapi Nabi yang mencari kita. Karena apa? Karena banyaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama-ulama terdahulu, di antara Imam Suyuti menyatakan bahwa aku menyatakan diriku menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah kalau di dalam setiap harinya aku tidak bertemu dengan Nabi dalam mimpiku ataupun dalam terjagaku. Bayangkan, seorang ulama besar menyatakan dirinya tidak beriman kepada Allah kalau dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam satu harinya. Maka ulama-ulama lain menyatakan Imam Suyuti itu, beliau bertemu dengan Nabi tidak kurang daripada 70 kali bertemu dengan Nabi dalam setiap harinya. Betapa banyak sholawat yang dia ucapkan. Tapi itulah memang orang-orang terdahulu betul-betul mengenal Nabi Muhammad, siapa itu gerangan Nabi Muhammad, maka sholawatnya pun juga berpengaruh di dalam amaliyahnya dia, sehingga dia menjadi orang-orang yang begitu tinggi di sisi Allah, begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kosong dengan amalan-amalan sunnah, kecintaan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang yang lisan kita ini senantiasa basah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, aku ini banyak bersolawat kepadamu. Bagaimana cara aku untuk bersolawat kepadamu? Kapan saya harus bersolawat? Terserah dirimu. Apakah separuh dari waktuku aku gunakan untuk bersolawat di sini? Itu hal yang paling baik bagi dirimu. Tapi jika engkau ingin menambah, itu lebih baik lagi. Sehingga dia menyatakan bahwa seluruh waktunya dia gunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun mengiyakan dan Nabi mendoakan orang tadi. Artinya sesuatu yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW bagi umatnya, bagi sahabatnya yang dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi harus kita pahami, dengan bersolawat kita juga melakukan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita indahkan amalan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan ini, dan itu menjadi satu bonus bagi diri kita. Bonus apa? Bonus kecintaan Allah. Ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka Allah akan mencintai diri kita, dan kita mendapat satu kedudukan yang tinggi menjadi para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tubuh kita, kehidupan kita ini dalam satu perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang dicintai, umat yang dilindungi, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad dan memperbanyak amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.